Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kisah hidup Fang Yuan. Kemarin kita mendengarkan jamuan di Laut Timur yang mana di situ diadakan pelelangan. Ada banyak hal menarik tentunya, salah satunya adalah gu dari jalur darah. Yang mana itu kemudian membawa kita kepada sebuah tali yang terhubung ke pengadilan surgawi. Dimana pengadilan surgawi selalu dicap sebagai pemimpin dari jalan kebenaran, namun rupanya mereka adalah kelompok yang mengembangkan jalur darah paling besar dari kelima wilayah yang ada. Bahkan mereka memiliki seorang immortal peringkat 8 dari jalur darah. Ya, meski terlihat menentang jalur darah di depan umum, tetapi di balik layar, ya itulah realitanya. Dan hari ini kita akan sambung lagi kisah hidup Fang Yuan, di mana Fang Yuan akan kembali melakukan penjelajahan. Apa itu? Kita akan sambung di part 402. Saat ini, di salah satu pulau tak berpenghuni di Laut Timur, gelombang menghantam bebatuan di tepi pulau. Gelombang itu pecah menjadi buih putih saat berbenturan. Angin kencang meraung dan langit dipenuhi awan. Pulau ini tidak tampak mencolok. Namun, sebenarnya di dalam pulau ini ada 4 orang immortal yang sedang bersembunyi. Keempatnya terluka. 1 orang terbaring tak sadarkan diri. Entah hidup atau mati, belum ada yang tahu. Sementara ketiga orang lainnya duduk bersila sambil menyembuhkan luka mereka. Kemudian, seseorang dari ketiga orang yang duduk itu terbatuk dan muntah darah. Tuhan! 2 immortal lainnya segera menghampiri. Orang yang batuk darah itu ternyata adalah Miao Mingzhen. Dia kultivator jalur ruang dengan tingkat budidaya peringkat 7, dan di kalangan para immortal penyendiri atau tunggal yang ada di Laut Timur, namanya tentu sangat dikenal. Dia memiliki jaringan yang luas dan pengaruh yang besar. Sementara 3 orang yang lainnya adalah Hua Die, Feng Jiang, dan Gui Qiye. Mereka berempat membentuk kelompok kecil dengan kepentingan yang sama. Tentu kita sudah mengenal keempat orang itu, karena di kehidupan Fang Yuan sebelumnya pun sudah dibahas tentang keempat orang itu. Dan kondisinya masih sama. Saat ini, Gui Qingye terbaring tak sadarkan diri. Tubuhnya berubah ungu kehitaman akibat racun, dan kondisinya sangat kritis. Sama seperti di kehidupan sebelumnya, pada kondisi ini Miao Mingzhen dalam keadaan yang sangat terdesak. Dia baru saja dikalahkan oleh salah satu rival yang menginginkan warisan yang ia pegang. Kini dia berhasil melarikan diri, tetapi kondisinya tidak menguntungkan. Dan pada akhirnya, karena kebaikan hatinya, Miao Mingzhen mengorbankan salah satu harta berharga miliknya untuk kemudian digunakan untuk mendapatkan material yang dapat menyembuhkan Gui Qiye. Setelah satu krisis selesai, Miao Mingzhen akhirnya tidak punya pilihan lain untuk segera pergi menemukan warisan yang ada di dalam Paus Naga Biru. Karena itu segera dia mengirimkan undangan kepada beberapa immortal, sama seperti di kehidupan sebelumnya. Tentu saja Zhu Ying alias Fang Yuan juga diundang. Di sisi lain, ketika Fang Yuan menerima undangan itu, ya dia masih ada di dalam perjamuan Laut Qi. Tetapi tentu warisan yang ada di dalam Paus Naga Biru itu sangat menggoda karena berhubungan dengan 2 orang venerable, Yang Mulia Iblis Teratai Merah dan Yang Mulia Abadi Bumi Surga. Maka Fang Yuan tentu langsung mengambil keputusan. Setelah seorang immortal turun dari panggung, Fang Yuan kemudian berkata, "Waktunya sudah tepat. Perjamuan Laut Qi akan kita akhiri di sini." Para immortal yang hadir tentu terkejut dan kebingungan. Mereka bertanya-tanya,
mengapa perjamuan ini diakhiri begitu mendadak. Fang Yuan tersenyum hangat, dan dia kemudian menjelaskan, perdagangan tidak akan pernah benar-benar berhenti. Setiap orang di sini memiliki urusan yang penting masing-masing. Tidak pantas jika aku terus menahan kalian semua di sini. Aku mengadakan jamuan ini agar para sahabat dari Laut Timur dapat berkumpul dan saling bertemu. Sekarang, tujuan itu telah tercapai. Kata-kata Fang Yuan terdengar sopan dan tentunya masuk akal. Bahkan, jika ada para immortal Laut Timur yang merasa kurang puas, mereka juga tidak akan berani menentang sosok terkuat di Laut Timur. Maka para immortal kemudian mulai berdiri dan mengucapkan perpisahan kepada Fang Yuan. Song Yuan dan yang lain pergi lebih dulu. Sebagai pemimpin dari kekuatan besar di Laut Timur, mereka tentu memiliki banyak urusan yang harus ditangani, dan wilayah mereka pun harus tetap dijaga. Karena itu, kata-kata Fang Yuan yang mengakhiri jamuan ini justru terasa seperti musik di telinga mereka. Akhirnya semua orang pun bubar, dan Fang Yuan meninggalkan Laut Qi. Beberapa hari kemudian, di sebuah pulau tak bernama, di Laut Timur tentunya, 8 immortal kini berkumpul. Miao Mingzhen bertindak sebagai pemimpin. Selain mereka, ada Zheng Luozi, Tu Tuoduo, Tong Hua, serta Fang Yuan yang menyamar sebagai Zhu Ying. Walaupun aku telah terlahir kembali, tampaknya pengaruhnya belum mencapai Miao Mingzhen, pikir Fang Yuan diam-diam sambil mengamati situasi. Sama seperti di kehidupan sebelumnya, Miao Mingzhen tetap memilih orang-orang yang sama tanpa ada perubahan sedikit pun. Meskipun Fang Yuan sendiri kini sangat berbeda. Keadaannya jauh lebih baik dibandingkan kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan sebelumnya, pada masa yang sama, Fang Yuan belum mencaplok gua surga Laut Qi. Dia hanya sempat mengambil sebagian sumber daya dari gua surga itu. Serta dia juga hanya mengambil sebagian dari gua surga milik 5 siang. Yang tentunya itu memakan banyak waktu. Sementara itu gerakan pembunuh peringkat 9 bentuk surga juga masih belum benar-benar menjadi miliknya. Dan yang paling disayangkan, rencananya di Gurun Hantu Hijau ketika itu gagal. Maka kultivasi jalur jiwanya terhambat dan dia tidak bisa berkembang lebih jauh. Pada saat yang sama, produksi Gunyali pun menurun drastis. Tapi dalam kehidupan ini, pada tahapan yang sama, Fang Yuan sudah mencaplok gua surga Laut Qi. Tingkat kultivasinya telah mencapai peringkat 8. Bahkan kini, dia dikenal sebagai leluhur Laut Qi yang memiliki pengaruh politik besar di Laut Timur dan bahkan wilayah yang lain. Tidak berhenti di situ, bentuk surga juga telah lama ia sempurnakan. Walaupun sampai saat ini dia belum menemukan gua surga baru untuk dianeksasi. Sementara, Gurun Hantu Hijau juga berkembang sangat pesat. Efeknya, kultivasi jalur jiwa miliknya maju dengan lancar. Produksi Gunyalinya bahkan berkali-kali lipat dan telah menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah. Salah satu bukti kultivasi jiwanya berkembang tentu saja adalah dengan banyaknya klon yang Fang Yuan punya saat ini. Itu pun masih sebagian perubahan yang Fang Yuan alami di kehidupan ini. Jangan lupa tentang sungai waktu. Di kehidupan sebelumnya, pada masa ini, pengadilan surgawi mendominasi sungai waktu, dan Fang Yuan bahkan harus berjuang mati-matian hanya untuk melarikan diri dari mereka. Tapi dalam kehidupan ini, justru Fang Yuan yang menguasai sungai waktu.
pengadilan surgawi dipaksa menelan pil pahit dan menderita kerugian besar. Bahkan, prestis mereka di kelima wilayah kini merosot tajam. Meski begitu, mereka tetap tidak punya pilihan lain selain terus membangun rumah Gu dan mengirimkannya ke Sungai Waktu bersama dengan bala bantuan yang lebih banyak. Untuk saat ini posisi Fang Yuan di Sungai Waktu sangat mudah untuk dipertahankan dan sangat sulit untuk diserang. Di saat yang sama, Fang Yuan juga telah menempatkan banyak pengaturan di Gurun Barat, Laut Timur, dan Gua Surga Sastra Mendalam. Tak lupa juga Gua Surga Bencana Binatang. Semua rencananya berjalan dengan sangat lancar. Dan setelah terlahir kembali, Fang Yuan terus bekerja tanpa henti. Dia menjadikan 5 wilayah dan 2 surga sebagai papan catur miliknya. Dia menempatkan berbagai bidak dan pengaturan di mana-mana. Keuntungannya tidak hanya terasa saat ini, tetapi juga akan terus bertambah dalam jangka waktu yang panjang. Walaupun tentunya masih ada beberapa hal yang tidak jauh berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Contohnya seperti perdagangan di toko kuning. Kondisi Fang Yuan saat ini dalam perdagangan di toko kuning memang tidak lebih baik daripada kehidupan sebelumnya. Karena memang Fang Yuan kini ditekan oleh pengadilan surgawi dan juga para immortal dari perbatasan selatan. Dan Fang Yuan belum menemukan solusi yang pas untuk hal ini. Maka Fang Yuan cenderung mengabaikannya untuk sekarang. Yang penting, secara keseluruhan, baik situasi internal maupun eksternal dari Fang Yuan dalam kehidupan ini jauh lebih baik dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya. Mungkin satu-satunya kelemahan Fang Yuan adalah kekurangan material abadi. Bahkan stok dari beberapa jenis material tertentu kini sudah benar-benar habis. Dan dalam kondisi ini, Fang Yuan tentu tidak akan memilih untuk bersaing secara langsung dengan pengadilan surgawi di toko kuning. Maka, rencana Fang Yuan berikutnya adalah memperoleh Gu Penyesalan. Dengan begitu, maka dia bisa meningkatkan sebagian besar Gu Immortal miliknya, naik ke tingkat yang lebih tinggi. Rencana ini sama seperti rencananya di kehidupan sebelumnya. Saat ini dia memiliki sejumlah besar Gu Immortal peringkat 6. Jika semuanya berhasil dinaikkan ke peringkat 7, kekuatan tempurnya tentu akan melonjak secara menyeluruh. Terlebih lagi, perkembangan rumah Gu, keberuntungan memasak, tentu akan sangat layak untuk dinantikan. Dalam kehidupan sebelumnya, aku kekurangan waktu dan tidak berhasil memperoleh warisan sejati teratai merah. Aku harus bertindak tergesa-gesa di dalam celah abadi Paus Naga Biru, dan aku tidak bisa menanganinya dengan tenang. Tapi kali ini berbeda. Aku tidak hanya ingin mendapatkan Gu Penyesalan, tetapi aku juga akan mencoba mendapatkan Tugu Batu. Bahkan, jika memungkinkan, aku ingin mendapatkan warisan sejati dari bumi surga, beserta juga Paus Naga Biru. Fang Yuan telah menghitung waktunya dengan sangat cermat. Tak lama lagi konvensi jalur penyempurnaan benua tengah akan segera dimulai. Mereka akan mencoba untuk memperbaiki Gu Nasib. Tapi hal itu bukan masalah besar bagi Fang Yuan. Fang Yuan telah menempatkan Zhan Budu di Gua Surga Bencana Binatang, dan klon itu berkembang dengan sangat cepat untuk memenuhi harapannya. Ketika waktunya tiba, Fang Yuan hanya perlu muncul dan bekerja sama dengan Zhan Budu untuk melahap Gua Surga itu tanpa kesulitan yang berarti. Dengan demikian, Fang Yuan dapat menghemat banyak waktu. Waktu yang nantinya bisa dia gunakan untuk fokus pada urusan Paus Naga Biru. Investasi Fang Yuan kini mulai membesar seperti bola salju. Dalam waktu dekat, Fang Yuan akan memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar.
Sementara itu sekarang Miao Mingsen memandang sekitar sebelum berkata dengan suara serius. Semuanya, aku sudah menjelaskan secara rinci tentang ekspedisi ini. Dan aku telah memberi kalian waktu untuk mempertimbangkannya. Ini juga adalah perjalanan pertamaku. Resiko yang kita akan hadapi tidak diketahui. Bahkan mungkin akan berakhir dengan kematian. Miao Mingsen tampak berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Jika ada yang ingin mundur sekarang, maka silahkan pergi. Aku tidak akan menghentikan siapapun. Dari lubuk hatiku, aku bisa memahami keputusan yang akan kalian buat. Tapi, lagi-lagi tidak ada seorang pun yang mundur, sama persis seperti di kehidupan sebelumnya. Bagaimanapun, perjalanan ini berkaitan dengan warisan sejati bumi surga. Meskipun jalur kultivasi mereka berbeda-beda, mereka semua tetap memiliki harapan yang besar pada warisan ini. Dan selama beberapa hari terakhir, mereka terus memikirkan kemungkinan harta apa yang tersembunyi di dalam paus naga biru. Mereka memang tidak tahu apa yang ada di sana. Tak seorang pun menyadari bahwa Fang Yuan yang berdiri di antara mereka sudah memiliki gambaran dan rencana yang matang terkait dengan hal ini. Lalu sama seperti di kehidupan sebelumnya, sebelum mereka berangkat, Zheng Luozi terlebih dulu menyusun perjanjian aliansi untuk semua orang. Dan setelah itu, mereka memasuki laut dan menggunakan metode khusus untuk memastikan mereka dapat saling mengetahui posisi satu sama lain. Mereka mulai bergerak dipimpin oleh Miao Mingsen. Kini, mereka mengikuti arus bawah laut. Jalur yang ditempuh berkelok-kelok dan rumit. Sementara Fang Yuan diam-diam mengikuti di antara mereka. Sebenarnya Fang Yuan telah membuat beberapa pengaturan di wilayah tempat paus naga biru akan muncul di kehidupan sebelumnya. Namun hingga kini, Fang Yuan belum menerima informasi apapun tentang kemunculan paus itu. Jika bukan karena Miao Mingsen, kemungkinan besar dia tidak akan menemukan paus naga biru. Mereka berdelapan terus melakukan perjalanan selama berhari-hari. Mereka memanfaatkan arus bawah laut untuk bergerak lebih cepat. Lalu, misalnya mereka bertemu dengan binatang buas atau binatang buas kuno terpencil, ya mereka akan berusaha menghindari mereka. Mereka tidak berniat untuk bertarung. Bahkan jika menemukan sumber daya langka pun, mereka akan tetap mengabaikannya. Sepanjang perjalanan, mereka berdelapan berbincang satu sama lain, dan situasi tentu sangat harmonis. Tanpa disadari, Miao Mingsen kini telah menjadi pusat kelompok ini. Dia dengan cermat mengatur hubungan di antara semua orang, dan kemampuannya dalam membangun relasi memang harus diakui luar biasa. Mereka berdelapan terus bergerak siang dan malam tanpa henti. Ini dilakukan karena Miao Mingsen khawatir kalau Ren Xiaoping akan menyebarkan rahasia ini, sehingga mungkin saja dia akan tertangkap. Karena itu saat ini mereka sedang berpacu dengan waktu. Sampai tiba-tiba Miao Mingsen melambatkan langkahnya. Wajahnya tampak gembira. "Kita sudah sangat dekat," katanya. Dan karena itu para immortal yang lain pun sangat bersemangat. Tapi Fang Yuan mengernyitkan dahi. Sama seperti di kehidupan sebelumnya, dia menggunakan metode investigasi pada Miao Mingsen secara diam-diam sepanjang jalan. Namun, dia tetap tidak dapat mengetahui metode yang digunakan oleh Miao Mingsen untuk menemukan paus naga biru. Dan selain itu, ini yang cukup mengejutkan, bahwa saat ini lokasi mereka sangat berbeda dibandingkan kehidupan Fang Yuan sebelumnya. Semakin mereka dekat dengan tujuan, semakin banyak keanehan yang mulai bermunculan. Air laut pun semakin bergejolak,
Jumlah binatang buas dan binatang buas kuno meningkat tajam. Fang Yuan dan yang lain bahkan dipaksa bertarung sambil maju. Mereka membantai setiap binatang buas itu untuk membuka jalan. Para immortal tentu berjuang sekuat tenaga. Sementara Fang Yuan justru ekspresinya terlihat semakin aneh. Dalam kehidupan sebelumnya, dia sempat tertipu oleh situasi ini. Namun, berkat pengalamannya, Fang Yuan mulai melihat beberapa kejanggalan. Tampaknya, ujian dari Yang Mulia Abadi Bumi Surga sudah dimulai. Jika aku mati sekarang, apakah aku bisa langsung dipindahkan ke celah abadi dari Paus Naga Biru? Fang Yuan merasakan kemungkinan itu cukup besar, namun dia tidak mau mengambil resiko. Untuk jaga-jaga, dia memutuskan untuk mengikuti langkah di dalam kehidupan sebelumnya. Dia akan mati pada waktu yang tepat. Di tengah jalan, tiba-tiba Zheng Luozi berteriak. Dia melepaskan sebuah gerakan pembunuh ke arah kiri di belakangnya. "Siapa di sana? Cepat keluar!" Gerakan itu memang tidak memiliki daya hancur destruktif atau memang bukan serangan ofensif. Namun gerakan itu seketika menyapu kehampaan dan membuat orang-orang yang bersembunyi di sana menunjukkan diri. Sebuah suara terdengar, seperti yang diharapkan dari Zheng Luozi. Metode investigasimu sungguh luar biasa. Seorang immortal yang memimpin kelompok itu tersenyum sambil bicara. Auranya meledak seketika. Kekuatan itu mampu menghancurkan metode investigasi Zheng Luozi dalam satu gerakan. Ketika Fang Yuan melihat orang itu, dia tampak terpana. Kenapa Shen Chongsheng juga ada di sini? Pikirnya dalam hati. Fang Yuan sadar bahwa situasinya jelas berbeda dari kehidupan sebelumnya. Saat ini, Shen Chongsheng ada di sana. Shen Chongsheng sendiri adalah tetua tertinggi pertama dari klan Shen. Dia adalah seorang immortal jalan kebenaran peringkat 8. Sementara Miao Mingzhen dan yang lainnya hanyalah immortal peringkat 7. Menghadapi Shen Chongsheng, jelas sekali mereka tidak akan punya peluang. Dan yang lebih buruk lagi, Shen Chongsheng tidak datang sendirian. Di belakangnya berdiri banyak immortal lain, baik anggota klan Shen maupun para kultivator tunggal seperti Ren Xiuping. Fang Yuan tampak terkejut, namun di dalam hati dia memiliki perhitungan yang sangat dalam. Sejatinya, sekalipun Shen Chongsheng datang bersama dengan beberapa immortal peringkat 8 lainnya dari jalan kebenaran Laut Timur, Fang Yuan tetap tidak akan takut. Namun, bagi Miao Mingzhen dan yang lainnya, situasi ini benar-benar mencekam. Mereka tahu bahwa musuh sangat kuat, dan mereka tentu tidak akan mampu melawan. Lantas apa yang harus mereka lakukan? Hua Die meraung. "Kenapa mereka ada di sini?" Dengan wajah pucat, Miao Mingzhen berkata, "Tampaknya ada pengkhianat di antara kita. Sekarang kita harus berpencar." Dia langsung memahami situasinya. Tatapannya menyapu Tu Tuo, Tong Hua, Zheng Luozi, dan tentu saja Zhu Ying alias Fang Yuan. Jelas dari semua orang yang paling ia curigai adalah Fang Yuan, karena dia adalah satu-satunya yang latar belakangnya tidak jelas. "Haha, sebenarnya aku ingin mengikuti kalian semua masuk ke dalam Paus Naga Biru. Tetapi karena kalian telah menyadari keberadaan kami, tak ada satupun dari kalian yang akan lolos hari ini." Shen Chongsheng mengangkat jarinya. Gelombang suara langsung menyebar dan melesat ke arah Miao Mingzhen dan yang lain. Dalam sekejap, tubuh mereka terperangkap di dalam gelombang suara itu. Kecepatan mereka pun menurun drastis. Shen Chongsheng mulai bersiul di kedalaman laut. Hua Die menjerit ketika tubuhnya mulai diikat oleh gelombang suara yang tak terhitung jumlahnya.
Shen Zhongsheng lalu menarik ke arahnya. "Huadie!" Feng Jiang berteriak marah ketika melihat kejadian itu. Dia mencoba menolong, tetapi kekuatannya terlalu lemah. Shen Zhongsheng menangkapnya dengan mudah. Shen Zhongsheng adalah seorang immortal peringkat 8. Metode jalur suara yang ia kuasai tentu sangat mendalam. Dalam kehidupan sebelumnya, dia bahkan pernah menangkap seorang immortal peringkat 8 yang bernama Bei Feng di Gua Naga Tersembunyi. Menangkap orang seperti Huadie dan Feng Jiang jelas jauh lebih mudah. "Pergi!" kata Feng Jiang sambil berteriak keras. Namun sesaat kemudian, tangan Shen Zhongsheng sudah mencengkram lehernya hingga ia pingsan. Shen Zhongsheng mendengus dingin. "Semuanya, serang!" Para immortal dari klan Sheng bersama dengan Ren Xiuping segera menemukan target mereka masing-masing dan melancarkan serangan. Mereka bergerak dengan sangat terkoordinasi. Sebelumnya, mereka sudah mendiskusikan siapa yang akan menghadapi siapa. Dan sekarang, mereka saling mendukung dengan teratur. Satu-satunya orang yang menyerang Fang Yuan adalah immortal dari klan Shen yang bernama Shen Tan, seorang immortal jari jalur air. Dia menembakkan sebuah cincin air sebesar tong yang meluncur langsung menuju kepala Fang Yuan. Fang Yuan sendiri tidak berniat bertarung. Tubuhnya berubah menjadi seekor kuda laut kecil seukuran telapak tangan dan kemudian melesat secepat kilat. Serangan Shen Tan meleset. Dia terkejut. Dia segera menembakkan 3 cincin air yang lain dan kemudian muncul di depan Fang Yuan. Tapi Fang Yuan kembali berubah wujud menjadi seekor ikan dan bergerak dengan lincah di dalam air. Dengan mudah dia menghindari ketiga cincin itu. Wajah Shen Tan seketika berubah menjadi masam. Dia memanggil, "Ren Xiuping, bantu aku." Saat itu Ren Xiuping sedang menyerang Tong Hua dengan 2 hiu ganas. Dengan satu perintah darinya, salah satu hiu ganas yang sebelumnya menyerang Tong Hua segera berbalik dan berenang menuju Fang Yuan. Fang Yuan mengamati situasi sekitar. Kalau dia menerobos sekarang, dia justru akan menjadi orang pertama yang berada di garis paling depan. Maka segera dia berhenti, berpura-pura terhalang oleh hiu ganas itu. Melihat hal ini, Shen Tan tertawa keras sambil mengendalikan keempat cincin air miliknya untuk mengepung Fang Yuan. "Sekarang kau tak akan bisa lari lagi." Dia sama sekali tidak menyadari siapa orang yang ia hadapi. Fang Yuan pura-pura terjebak sambil terus mengamati situasi dari sekutunya. Tutuo juga terhalang. Sebagai seorang kultivator jalur bumi, kecepatannya tidaklah tinggi, dan di dalam air dia bahkan jauh lebih lambat. Sementara Tong Hua sedang sibuk menghadapi 2 hiu ganas milik Ren Xiuping. Zheng Luoxi, dia bergerak seperti bayangan putih di dalam laut. Kecepatannya luar biasa. Dia sedang bersaing dengan Shen Qi dari klan Shen. Keduanya kini sudah berada jauh di depan. Sementara itu, Gui Qiye, dia bergerak bersama dengan Miao Mingzhen. Ketika 2 immortal dari klan Shen semakin dekat, Gui Qiye berteriak, "Tuan, cepatlah pergi. Aku akan menahan mereka." Dia berhenti dan mendorong kedua telapak tangannya ke depan. Ledakan besar terdengar. Kabut hitam pekat seketika menyebar luas. 2 immortal dari klan Shen yang bergerak cepat langsung masuk ke dalam kabut itu dan menghilang dari pandangan. "Gui Qi, hati-hati!" teriak Miao Mingzhen. Dia tahu betapa berbahayanya situasi saat ini. Matanya memerah ketika dia berbalik dan melarikan diri. Di sisi lain, Shen Zhongsheng masih sepenuhnya menekan Huadie dan Feng Jiang. Dia mencibir, "Kemana kau akan pergi?" Begitu dia selesai bicara,
Gelombang suara yang tak terhitung jumlahnya melesat mengejar Miao Mingsen. Seluruh rambut Miao Mingsen berdiri, insting bahaya dalam benaknya berbunyi keras. Tatapannya berkedip tajam. Dia mendengus dan langsung mengaktifkan gerakan pembunuh jalur ruang. Tubuhnya seketika menghilang, lalu muncul kembali 100 langkah jauhnya. Pada detik berikutnya, dia menghilang lagi dan muncul 100 langkah lebih jauh. Dia kini meninggalkan Fang Yuan dan yang lain. Miao Mingsen akhirnya menerobos keluar dari laut dan terbang di udara. Shen Chongsheng sedikit terkejut. Dia menggunakan metode peringkat 8, tapi rupanya Miao Mingsen masih mampu melarikan diri darinya. Jelas itu cukup mengesankan. Namun, baginya Miao Mingsen adalah target yang paling penting. Maka Shen Chongsheng sama sekali tidak peduli pada Hua Di ataupun Feng Jiang. Dia bahkan tidak menyimpan mereka berdua di dalam apertur abadi. Dia hanya melemparkan keduanya kepada bawahannya sebelum mengejar Miao Mingsen. Saat ini, Miao Mingsen melesat keluar dari laut. Keringat dingin tampak mengalir di pelipisnya. Biasanya metode pelarianku bisa memindahkan aku 100 li hanya dalam satu kedipan. Tapi di hadapan Shen Chongsheng, aku hanya bisa bergerak 100 langkah. Inikah kekuatan dari seorang immortal peringkat 8? Tiba-tiba terdengar suara di belakangnya. Shen Chongsheng juga sudah keluar dari laut. Melihat itu, tubuh Miao Mingsen bergetar hebat. Kecepatannya seketika menurun ketika dia sekali lagi jatuh ke dalam jangkauan gerakan pembunuh Shen Chongsheng. Melihat dirinya hampir tertangkap, Miao Mingsen berjuang mati-matian. Namun, di dalam hatinya, rasa putus asa mulai tumbuh. Pada saat itu, sebuah teriakan nyaring menggema di langit. Terlihat seekor Phoenix petir kuno melesat turun dan menyerang Shen Chongsheng. Serangannya ganas, angin kencang berembus membuat ekspresi Shen Chongsheng berubah drastis. Dia tidak berani bertindak ceroboh. Untuk sementara dia melepaskan Miao Mingsen dan berbalik menghadapi Phoenix petir itu. Ledakan keras mengguncang langit. Phoenix petir menghantam Shen Chongsheng dan mengirimnya terhempas kembali ke laut. Gelombang raksasa pun terangkat tinggi. Miao Mingsen lalu memanfaatkan kesempatan itu. Dia kembali melarikan diri dengan tubuh yang masih dipenuhi keringat dingin. Baru sekarang dia sempat mengamati sekitar. Di atas laut, tornado raksasa menjulang tinggi ke langit. Kilat menyambar tanpa henti sementara petir menggelegar. Awan hitam membentang hingga ujung cakrawala. Laut kini bergolak hebat. Ombak juga menjulang ribuan kaki. Burung dan elang terbang tak terhitung jumlahnya. Mereka bertarung sengit di tengah guntur dan petir. Bayangan petir pesona biru berkedip di antara awan gelap, diburu oleh binatang buas terpencil Phoenix petir. Situasinya sungguh sangat berbahaya. Di mana sebenarnya aku berada? Miao Mingsen pun tampak menarik nafas tajam karena terkejut. Tangkap mereka! Pada saat itu, suara cemas Shen Tan terdengar dari belakang. Sebelumnya, Shen Tan menerima 2 tawanan yang dilempar oleh Shen Chongsheng. Dan Fang Yuan memanfaatkan momen itu untuk menghancurkan cincin air sekaligus membantu yang lain melarikan diri. Tong Hua, Zheng Luozi, dan Fang Yuan kini menerobos keluar dari laut dan terbang ke langit. Jangan bermimpi untuk kabur. Shen Qi, Shen Tan, dan Ren Xiuping langsung mengejar mereka. Pada saat yang sama, kilat menyambar dari langit dan melesat ke arah para immortal. Mereka buru-buru mengaktifkan teknik mereka untuk menahan petir ini. Lalu sekelompok elang raksasa lain menyambar turun dari langit dan memecahkan barisan mereka. Medan tempur seketika kini menjadi kacau balau. Kalian semua, nyahlah.
Tiba-tiba, gelombang suara dahsyat meledak dari dalam laut. Gelombang itu berasal dari Sen Chong-seng. Dia melesat keluar dari laut menuju langit dalam sekejap. Kedua tangannya terayun dan dua gelombang suara transparan menyapu medan pertempuran seperti bilah raksasa. Inilah gerakan pembunuh abadi miliknya, pisau suara udara. Kemanapun bilah itu melintas, elang maupun kilat terbelah dua. Bahkan Punix petir kuno pun terluka dan terdorong mundur. Salah satu bilah itu berada di sekitar Tong Hua dan tiba-tiba menebas tenggorokan Zheng Luozi. Mata Zheng Luozi membelalak, kepalanya terpisah dari tubuh. Sementara bilah suara lainnya mengejar Fang Yuan. Fang Yuan menghela nafas dalam hati. Dia tiba-tiba berbelok dan kemudian melaju dengan kecepatan penuh. Dia kini justru berlari menuju Punix petir kuno melalui rute yang terdekat. Dan pada saat berikutnya, tubuhnya tersambar petir dari Punix petir. Fang Yuan hangus seketika dan dia mati di tempat. Melihat itu, Seng Chong-sen langsung membuang muka. Dia kini kembali mengejar Miao Mingsen. Sementara itu, di dalam surga Paus Naga Biru, pulau awal, Fang Yuan membuka matanya perlahan. Ya, seperti dugaanku, sekarang aku sudah ada di sini. Fang Yuan berdiri dan menatap sekitar. Lautan biru membentang dengan ombak putih yang tenang. Pantai berpasir keemasan terbentang di hadapannya. Udaranya hangat, menenangkan. Suasananya pun terasa damai. Di sana Fang Yuan melihat Zheng Luozi yang terbaring di dekat pantai. Jelas sebelumnya Zheng Luozi dipenggal oleh gerakan pembunuh jalur suara milik Seng Chong-sen. Namun sekarang dia ada di sana dengan kepala yang tetap utuh, walaupun masih tidak sadarkan diri. Seperti yang kuduga, Fang Yuan sama sekali tidak terkejut. Dia bergumam, ilusi ini bahkan sudah dimulai sejak awal. Siapapun yang mati di dalamnya tidak akan benar-benar mati. Dia sendiri terbunuh oleh Punix petir kuno dan langsung berada di tempat ini. Sementara Zheng Luozi, dia juga mengalami hal yang sama setelah dibunuh oleh Sen Chong-seng. Yang Mulia Abadi Bumi Surga memang pernah menciptakan medan perang reinkarnasi di benua tengah. Sifatnya sangat mirip dengan tempat ini. Dan 10 sekte kuno menguasai tempat itu dan mengirimkan para immortal untuk bertarung di dalamnya. Siapapun yang mati tidak akan benar-benar kehilangan nyawa. Mereka hanya akan mengalami luka atau kerusakan jiwa. Karena itulah, Fang Yuan memilih untuk tidak bertindak sebelumnya. Bahkan, jika dia membunuh Seng Chong-sen pun, maka dia tidak akan benar-benar mati. Dia hanya akan dipindahkan ke tempat ini lebih awal, sementara Fang Yuan justru akan mengungkap identitasnya tanpa alasan. Maka, opsi terbaik adalah dengan, ya seperti ini, tetap berpura-pura dan mati lebih dulu. Kini, Fang Yuan berada di depan Zheng Luozi. Dia mengangkat tangan dan kemudian melepaskan sebuah bilah qi. Serangan itu tentu tidak akan bisa dihindari oleh Zheng Luozi karena dia tidak sadarkan diri dan dia tidak punya pertahanan apapun. Namun anehnya, tepat sebelum bilah itu mengenai Zheng Luozi, bilah itu kemudian lenyap tanpa jejak. Fang Yuan sendiri merasakan getaran di dalam hati. Dia mendengus lalu kemudian berbalik. Apa yang dia lakukan sudah membuktikan salah satu hipotesis miliknya. Dan waktu pun berlalu, semua orang akhirnya masuk ke dalam pulau itu. Dan Sen Chong-sen akhirnya membuka mata. Sebuah suara gembira terdengar dari samping. Tetua tertinggi pertama, akhirnya Anda bangun. Kini penglihatan Seng Chong-sen perlahan menjadi jelas.
Dia melihat Shen Qi, Shen Tan, Ryu Xingping, Miao Mingzhen, Hua Die, Feng Jiang, Tong Hua, dan yang lain. Semuanya tampak berdiri di sekitar dengan ekspresi gugup. Apa yang terjadi? Bukankah aku sudah mati? Shen Zhongzhen terkejut dalam hati. Semua ini terasa begitu nyata. Sebagai seorang peringkat 8, dia bertahan yang paling lama di dalam ilusi. Karena itu dia juga menjadi orang terakhir yang tiba di tempat ini. Shen Tan lalu berkata, "Tetua tertinggi pertama, ini mungkin adalah metode milik Yang Mulia Abadi Bumi Surga. Tempat ini tampaknya mirip dengan medan perang reinkarnasi yang ada di benua tengah." Shen Zhongzhen menarik nafas dalam dan menenangkan diri. Dia mengangguk pelan. Ini memang adalah gaya dari Yang Mulia Abadi Bumi Surga. Lalu pada saat berikutnya matanya berkilat tajam dan memandang Miao Mingzhen. Sudah berapa lama kalian terjaga? Shen Qi lalu menjawab, kami juga baru saja terbangun, Tetua. Shen Zhongzhen mengangguk. Tatapannya menyapu ke arah Miao Mingzhen, Hua Die, Feng Jian, dan Zheng Luozi. Orang-orang ini sebelumnya entah ditangkap atau dibunuh olehnya, tapi sekarang mereka berdiri dan hidup sehat di hadapannya. Shen Zhongzhen tahu bahwa metode dari Yang Mulia Abadi Bumi Surga benar-benar luar biasa dan sulit untuk dipahami. Kini, Shen Zhongzhen lalu bertanya, "Jadi, di mana kita sekarang? Jelaskan semua yang kau tahu." Shen Zhongzhen mengeluarkan gerakan pembunuh seakan mengancam Miao Mingzhen. Namun, sebelum gerakan pembunuh itu dilepaskan, gerakan pembunuh itu runtuh seketika. Dan Shen Zhongzhen mendapatkan ribon sehingga membuat darah mengalir dari hidungnya. Tetua tertinggi pertama, mohon tunggu. Tempat ini tampaknya melarang adanya pertempuran. Kalau ada yang menggunakan gerakan pembunuh atau menggunakan niat untuk menyerang, setiap gerakan pembunuh itu atau aktivasiku akan langsung gagal, kata Shen Tan dengan cepat. Ini juga menjelaskan bagian di mana Fang Yuan sebelumnya menyerang. Di situ dia juga mendapatkan rebound. Karena serangannya kecil, maka yang Fang Yuan rasakan hanya sedikit getaran. Mendengar apa yang dikatakan oleh Shen Tan, Shen Zhongzhen tampak penuh amarah. Kenapa kau tidak mengatakannya dari tadi? Shen Tan merasa disalahkan tanpa alasan. Dalam hati tentu dia mengeluh, tetapi dia tidak berani mengucapkannya. Dia hanya menunduk dan meminta maaf. Sementara itu Miao Mingzhen menghela nafas lega. Mereka segera memanfaatkan waktu ini untuk menyembuhkan diri. Dan sebelumnya saat mereka baru sadar, mereka melihat para immortal dari klan Shen di sekitar langsung menyerang tanpa berpikir. Akibatnya mereka juga terkena rebound yang hebat. Saat itu, Shen Zhongzhen masih belum sadar dan tak seorang pun tahu apakah seorang immortal peringkat 8 juga akan dibatasi. Tampaknya, bahkan immortal peringkat 8 pun tidak bisa melawan pengaturan dari Yang Mulia Abadi Bumi Surga, ujar Miao Mingzhen pelan. Setelah melihat kegagalan dari Shen Zhongzhen, kini dia benar-benar merasa tenang. Untuk sementara waktu, mereka kini aman. Dan mendengar itu, mata Shen Zhongzhen tampak berkilat tajam. Sepertinya, kita benar-benar di dalam dunia apertur abadi Paus Naga Biru. Miao Mingzhen tidak mengiyakan juga tidak membantah. Sementara itu di sampingnya, Gui Qiye menatap tajam ke arah Tong Hua. Tong Hua, bajingan. Jadi kau yang mengkhianati kami. Tong Hua kini hanya menunduk diam dan wajahnya penuh dengan rasa bersalah. Kini dia berdiri di sisi Ren Xiaoping.
Jelas dia adalah pengkhianat dari kelompok Miao Mingsen. Sebelumnya, saat Shen Zhongsheng menggunakan gerakan pembunuh dalam ilusi, hanya dia yang berhasil menghindar dan semua orang bisa melihatnya. Sekarang kedoknya benar-benar terbongkar. Hua Die menatap dingin. Tonghua, tuanku mempercayaimu sepenuhnya. Saat apertura badimu membutuhkan pemulihan setelah kesengsaraan yang kau hadapi, dia membantumu tanpa ragu, bahkan mengajakmu menjelajahi Paus Naga Biru. Tapi kau justru membalas kebaikan itu dengan pengkhianatan. Kenapa? Di mana hati nuranimu? Bibir Tonghua bergetar, seolah dia ingin menjelaskan. Tetapi akhirnya dia berpaling dan menolak menatap mereka. Miao Mingsen menghela nafas panjang dan berkata, Tonghua mungkin memiliki kesulitannya sendiri. Lupakan saja, setiap orang punya pilihannya. Tatapan Tonghua bergetar hebat. Tuan, Anda terlalu baik hati. Bagaimana kita bisa membiarkan pengkhianat seperti dia pergi? Kata Hua Die. Dia tampak kesal. Mendengar itu Ren Xiuping tersenyum angkuh dan berkata, Miao Mingsen, lihatlah situasinya dengan jelas. Ketahui siapa yang lebih kuat. Tonghua jelas cukup bijak untuk memilih pihak kami. Jika kau menyerah dan menyerahkan semua informasi yang kau punya, mungkin kami akan mengampunimu. Jelas sekali bahwa Ren Xiuping adalah dalang di balik pengkhianatan ini. Mendengar itu, Hua Die mencibir. Aku sangat takut. Kenapa kau tidak serang aku saja sekarang? Lihat, seluruh tubuhku gemetar karena takut. Mendengar itu, wajah Shen Zhongsheng seketika mengeras. Ren Xiuping menyipitkan mata. Senyumnya menjadi dingin saat dia berkata, Gadis kecil, lidahmu sungguh tajam. Tapi apa kau pikir bahwa metode yang mulia abadi bumi surga bisa melindungimu selamanya? Setelah keluar dari tempat ini, saat kita kembali ke Laut Timur, memangnya siapa di antara kalian yang bisa melawan Tuan Shen Zhongsheng? Bahkan di sini pun, apakah kau yakin bahwa pengaturan yang mulia bumi surga itu tidak memiliki celah? Seketika ekspresi Hua Die membeku. Wajah Miao Mingsen dan yang lain pun menjadi muram. Zheng Duoxi bahkan menatap Shen Zhongsheng dengan ketakutan. Dia pernah terbunuh oleh gerakan pembunuh miliknya. Lalu Miao Mingsen tak ingin lagi membuang waktu dan dia berkata, belum tentu siapa yang akan menang di sini. Ayo kita pergi. Dia berbalik dan kemudian meninggalkan pantai. Melihat itu, Shen Zhongsheng segera berkata, orang ini tampaknya punya metode khusus untuk menemukan Paus Naga Biru. Karena itu dia pasti tahu lebih banyak. Pergi dan ikuti dia. Mereka saat ini tidak bisa bertarung, dan mengikuti Miao Mingsen adalah pilihan yang terbaik. Pada akhirnya, dua kelompok itu berjalan ke arah yang sama namun dengan tetap menjaga jarak. Tak lama kemudian, mereka meninggalkan garis pantai dan kini memasuki hutan yang lebat. Dalam kehidupan ini, ada perubahan besar yang terjadi. Tentu ini di luar prediksi Fang Yuan. Kemarin ada yang bertanya, Bang, kok sekarang sudah tidak pernah ada pembahasan tentang kehendak surga? Maka jawabannya mungkin seperti ini. Saat ini, Fang Yuan adalah seorang immortal yang bisa dikatakan terkuat di dunia. Karena kekuatannya mungkin hanya ada di bawah para Venerable. Bahkan dalam pertarungan melawan Duklong, sejatinya Fang Yuan seharusnya cukup kuat untuk bertarung sampai akhir. Artinya tidak ada orang yang bisa menyainginya sekarang. Maka kalau begitu, kehendak surga tidak bisa berbuat banyak pada Fang Yuan secara terang-terangan.
Kalau dulu ada yang namanya kesengsaraan manusia, di mana kehendak surga akan mempengaruhi para immortal untuk menyerang Fang Yuan. Tapi sekarang, kalau ada orang-orang seperti itu yang menyerang Fang Yuan, maka merekalah yang akan tewas. Dan itu bahkan mungkin akan membawa keuntungan bagi Fang Yuan, karena selama Fang Yuan mencaplok apertur abadi, maka dia akan menjadi semakin kuat. Lantas apa yang bisa dilakukan oleh kehendak surga? Ya tentu saja bermain di balik layar dengan cara melakukan nerf sedikit demi sedikit pada Fang Yuan, salah satunya melalui pengurangan kualitas dari bencana kesengsaraan. Itu sudah berulang kali disebut. Tapi karena Fang Yuan sekarang sudah melewati kesengsaraan abadi yang ketiga, maka sudah tidak ada kesengsaraan yang akan Fang Yuan lewati lagi. Jadi kehendak surga pun tidak bisa melakukan sesuatu tentang Fang Yuan dalam opsi ini. Lalu berikutnya menggunakan kesengsaraan manusia. Tidak bisa secara langsung. Lalu kemudian jelas adalah dengan melakukan buff pada pengadilan surgawi. Contohnya jelas bahwa ada banyak immortal yang di kehidupan sebelumnya belum bangkit, tapi kali ini mereka sudah bangun dari tidurnya. Nah, itu juga adalah bentuk buff untuk pengadilan surgawi. Nah, selain itu, kehendak surgawi mungkin juga mengirimkan Shen Zhongsheng untuk ikut andil di dalam perebutan warisan ini. Dan kalau Fang Yuan gagal mendapatkan Gu penyesalan, maka tentu saja itu bisa menahan pertumbuhan Fang Yuan. Nah, ini adalah salah satu yang mungkin adalah bagian dari pengaturan kehendak surga. Walaupun memang tidak secara eksplisit dijelaskan kalau ini adalah pengaturan dari kehendak surga. Nah, di part kali ini kita mengisahkan tentang awal perjalanan Fang Yuan untuk kedua kalinya ke dalam Paus Naga Biru. Dan kita akan sambung lagi kelanjutan kisah ini di part berikutnya. Terima kasih, see you again di next video, dan bye.